Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah. Pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam jaringan, dalam jarak jauh yang Bapak tetap doakan semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, fit dalam belajar, bisa menerima ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak semuanya sebenarnya sudah pengen jumpa langsung ya, tidak hanya setiap hari duduk ngomong sendiri, dirimu mendengarkan di situ. Tidak apa-apa yang karena keadaan tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan ya. Kemudian pakai masker ya, ini kalau ngomong pakai masker nanti enggak jelas ngomongnya. Oke. Sementara karena jaraknya jauh nggak apa-apa lah Bapak nggak dipakai maskernya. Belakang Pak Wito juga nggak pakai masker. Saya kira Bapak itu udah Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal ya. Untuk itu nanti jawab soal-soal itu anak-anak tulis di buku ya, buku tugas yang menulis khusus untuk soal-soal dan jawaban-jawabannya. Kemudian seandainya sudah dijawab silakan difoto, kemudian kirim aja ke WA Bapak atau email, atau jawabannya langsung dikirim ke email Bapak. Emailnya sudah tersedia di situ. Ada 2 bab yang akan Bapak tanyakan pada kesempatan ini. Cuma 5 aja pertanyaannya, 1 babnya, kemudian esai aja ya jawabannya mengembang nanti tergantung pemahaman anak-anak semuanya. Tulis. Dengarkan nomor 1. Ya, Waalaikumsalam Pak. Ini sahabat anak niki. Nah niki. Marahku hilang. Nah, nggih. Kok Pak Vito lho mobilnya. Niki Pak, ada pertanyaan jadi. Ini ada Pak Salas ya. Ya ini biar langsung Oke. Nomor 1 ya, nomor 1. Kemukakan beberapa pendapat kamu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. Ada beberapa kitab Allah sebelum Al-Qur'an, dikemukakan gimana ceritanya, siapa yang membawanya, kemudian apa namanya. Nah, itu insya Allah komplit ya nanti insya Allah. Silakan dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, mengapa Al-Quran disebut kitab yang bersifat universal? Universal itu apa tuh Pak? Ya ditanya, dicari di kamus universal itu apa ya. Jadi mengapa Al-Quran disebut kitab yang bersifat universal? Silakan nanti dicari jawabannya. Pak kalau nyontek gimana Pak? Ya nyontek boleh, orang kamu ya buka Mbah Google enggak apa-apa. Ya enggak boleh mati enggak. Tapi kalau besok ujian tertulis ya jangan nyontek, ini karena ini dari ini kelas 2 PPT. Oh, kelasku. Nah iya tapi nanti aja. Anak-anakku. Enggak bocil ya. Ya tapi nanti kan ini kelas untuk semua kelas. Untuk semua kelas ya. Nomor piro Mbak? Mandil lali Mbak. Nomor 3. Bagaimana cara mewujudkan perilaku supaya bisa disebut orang yang beriman kepada Al-Quran? Yo piye perilakunya? Banyak kan? Di situ banyak sekali. Kalau perilakunya salah satunya Bapak contohkan, kalau anak-anak pernah membaca, memahami makna yang ada di Quran surat Al-Imran ayat 134 ya, walladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu salah satu dari sifat-sifat kita kalau mau sedekah, mau memaafkan kesalahan orang ya,
menahan amarah itu yaitu salah satunya, tapi nanti dicari sendiri, banyak banget itu. Bagaimana cara mewujudkan perilaku supaya bisa disebut orang yang beriman kepada Al-Quran, ya, nomor 3. Nomor keempat, ini mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Tadi sudah disebutkan beberapa kitab sebelumnya. Oke, kita ulangi lagi, Bapak ulang lagi. Mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Oke. Nomor 5. Bagaimana pendapat kamu ketika menyaksikan orang Islam tidak mau membaca dan mengaji Al-Quran? Waduh, ini saya juga enggak Pak. Lah itu nanti jawabannya dirimu sendiri yang bisa menjawabnya. Ya. Makanya walaupun sedikit, yuk dah kita giatkan. Walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat sampai ke 1 surat, 2 surat, 3 surat, ya kita belajar Al-Quran. Ulang lagi, bagaimana pendapat kamu ketika menyaksikan orang Islam tidak mau membaca dan mengkaji Al-Quran? Ya. 5 soal itu bab pertama, ya. Kita lanjutkan yang bab kedua nih. Ya, oke. Bab kedua ini kalau anak-anak pada baca buku paket ini sama di buku paket. Bapak ngambil yang di buku paket aja, tidak dari buku yang lain. Nanti kalau tidak semakin bingung ya, nanti walaupun soalnya banyak banget di sini tapi Bapak ambil yang di buku paket aja supaya sama dengan program-program yang ada. Oke. Bab kedua, ya, bab kedua. Sama, jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Jawabannya digabung jadi satu saja dengan yang bab pertama tadi di buku tugas ya, atau langsung diketik di Gmailnya Mbah Kakung Nur ya enggak apa-apa. Pak Nur, Mbah Kakung Puji ya. Lupa, ini di sini ada Bu Puji, ada Pak Wito ya, jadi ya. Oke, yang bab kedua, pertanyaan pertama. Mengapa manusia harus jujur? Jujurlah padaku. Ya, oke. Mengapa manusia harus jujur? Itu jawabannya nanti. Monggo silakan dikembangkan masing-masing. Yang kedua, tulislah dalil yang memerintahkan kita untuk jujur dan jelaskan maksud dalil tersebut. Banyak dalilnya kemarin kita belajar ya. Jadi dalil mengenai kejujuran itu banyak banget. Nanti silakan dicari, tulis satu saja. Kalau ada yang paling pendek, ya tulis yang paling pendek. Yang jelas harus ada dalilnya juga, artinya dengan penjelasannya. Tulislah dalil yang memerintahkan kita untuk jujur dan jelaskan maksud dalil tersebut. Nomor 3, sebutkan hikmah dari perilaku jujur. Ya, sebutkan hikmah dari perilaku jujur. Kemudian yang keempat, buatlah contoh perilaku yang pernah kamu alami atau pernah kamu lihat yang berkaitan dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ulangi. Buatlah contoh perilaku yang pernah kamu alami atau lihat yang berkaitan dengan yang pernah kamu alami atau pernah kamu lihat yang berkaitan dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Waduh, itu panggilan itu ada panggilan. Sejujurnya ada panggilan sejujurnya jika kita apa. Oke, nomor 5, jelaskan maksud hadis berikut ini. Ya, jelas nampak tuh hadisnya, nampak banget ya ini. Jelaskan maksud hadis berikut ini. Ada 10 pertanyaan, silakan dijawab, ditulis, bisa langsung di Gmail Bapak, bisa langsung ke WA pribadi, tidak apa-apa.
Selamat mengerjakan, insya Allah nilainya semoga bagus semuanya. Amin. Ya, itu saya kira itu dulu sementara dari Bapak untuk pertanyaan hari ini. Selamat mengerjakan. Kita syukur nikmat dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.